Hai minasan, ohayo gozaimasu. Ya, perkenalkan saya Sehan Sensei. Di sini saya akan mengajari minasan Minano Nihongo bab 32 ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar Minano Nihongo 2 ya. Bab 32 seperti itu. Nah, yang pertama ada pola kalimat hoga i desu ya. Hoga i desu yang artinya lebih baik. Pola ini digunakan ketika menyatakan saran ya. Jadi di sini berbeda dengan pola kalimat yang di Mina 1 hoga ides juga ya. Tetapi yang di Mina 1 itu lebih ke membuat sebuah perbandingan ya. Lebih baik ini daripada itu ya. Tetapi kalau di sini kita akan belajarnya saran ya. Kita menyatakan saran menggunakan pola kalimat hoga i desu. Nah, ini pembentukannya ya. Jadi untuk kata ini hoga i desu itu harus ditambahkan kata kerja ya. Kata kerja bentuk ta di sini ya. Apabila minasan sudah belajar bentuk ta, maka ini akan mudah ya. Nah, kalau untuk negatifnya itu pakai bentuk nai. Ya, di sini pada nai. Jadi cara pengubahan bentuk ta itu dengan mengubahnya ke kata kerja bentuk t lalu vokalnya dirubah ke a ya, seperti itu. Berarti kalau ta hoga ides artinya lebih baik ya. Ta hoga ides. Kalau nai hoga ides artinya lebih baik tidak ya, seperti itu. Kurang lebih artinya ya. Ini yang khusus kata kerja saja ya. Oke. Selanjutnya ini ada contoh kalimat ya. Contohnya ada kazeo hita kara gakko wo yasunda houga ii desu ya. Karena masuk angin ya, ini kazeo hita dari kata kazeo hiku. Ya. Gakko wo yasunda houga ii desu ya. Lebih baik libur ya, dalam kurung meliburkan diri. Oke, di sini ada kalimat gakko wo yasunda ya. Gakko wo yasumu itu artinya sekolahnya tidak libur, melainkan sekolahnya yang tidak libur tetapi kita yang libur ya. Jadi gakko wo yasumu itu kurang lebih artinya meliburkan diri ya. Nah, yang selanjutnya ada gemu shinai hoga ii desu ya. Lebih baik tidak bermain game atau bisa lebih baik jangan bermain game. Lalu contoh yang terakhir ada beddo kara okite kara takusan mizu wo nonda hoga ii desu ya, ini kanji mizu. Tekara, masih ingat tekara ya? Pola kalimat tekara itu artinya setelah ya, artinya setelah bangun okite okiru ya, bangun dari tempat tidur ya, bedo ya. Takusan mizu wo nonda hoga ii desu, sebaiknya minum banyak air ya, atau lebih baik minum banyak air, seperti itu ya. Oh ya, ini tips dari saya, kalau mengartikan dari Jepang ke Indonesia, jika kalimatnya seperti ini ada koma di tengah, baca dulu sampai koma, lalu artikan dari kalimat pertama sebelum koma ya. Jadi contohnya kata beddo kara okite kara, setelah bangun dari tidur, lalu ini ya, kalimat kedua lalu baca ya, lebih baik minum banyak air ya. Atau bisa juga baca dulu sampai akhir lalu artikan dari belakang ya. Bisa jadi lebih baik minum banyak air setelah bangun dari tempat tidur, itu juga bisa ya. Jadi untuk cara pengartian itu bebas asalkan benar ya. Nah, lalu yang pola yang kedua itu ada desho ya. Desho ya. Pola ini digunakan ketika menyampaikan suatu peristiwa yang terjadi ya, yang belum pasti nih ya sifatnya. Nah, si desho ini katanya jarang dipakai untuk percakapan sehari-hari, melainkan nuansanya formal ya. Nah, pengucapan desho harus dengan intonasi rendah ya. Desho, desho, desho ya. Jadi jangan sampai intonasinya naik ya, jangan sampai mengucapkannya desho. Nah, kalau itu artinya pun beda ya.
Jadi di dalam bahasa Jepang pun mengenal yang namanya tuh intonasi rendah dan tinggi itu membedakan arti ya. Lalu yang keempat, ini pola ini sering digunakan pada acara berita di televisi seperti perkiraan cuaca ya. Karena yang namanya perkiraan cuaca itu kan masih belum pasti ya. Jadi menggunakan desho dan nuansanya formal ya. Yang terakhir, pola ini tidak bisa digunakan ketika menerangkan diri sendiri ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan masih belum tentu ya, itu kita tidak bisa memakai desho, tapi menggunakan pola kalimat lain ya. Nanti akan kita bahas ya. Contohnya watashi wa gakkoe iku desho. Nah, itu tidak bisa ya. Karena itu menceritakan diri sendiri. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Asta kaze ga suyoi desho. Ya. Ini tuh tidak ada artinya sebenarnya ya. Hanya sebuah informasi saja dan praduga. Besok anginnya kencang ya. Ya, seperti itu. Ini tidak mengubah arti ya. Biasa saja. Rainen nihon wa keizai ga fueru desho ya. Tahun depan Jepang perekonomiannya ya keizai ya. Keizai itu perekonomian atau ekonomi. Ga fueru desho. Fueru itu meningkat ya. Fueru meningkat, keizai itu ekonomi. Jadi tahun depan Jepang perekonomiannya akan meningkat ya. Pakai desho ya. Tanaka-san wa gakkoe ikanai kara genki de wa nai desho ya. Oke. Jadi si Tanaka karena tidak pergi ke sekolah ya, mungkin tidak sehat ya. Ini bisa menggunakan bentuk negatif, tetapi harus futsuke, bukan pakai dewa arimasen, melainkan dewa nai atau janai boleh ya. Dewa nai desho ya. Mirika-san wa kyo byoki desho ya. Mirika ya hari ini sakit ya. Byoki sakit ya. Ikrima-san wa genki desho ya. Iklima sehat. Jadi ini bisa ditambahkan dengan kata sifat bisa ya, contohnya suyoi, dengan kata kerja bisa ya, contohnya fueru. Untuk nai juga bisa ya. Jadi ini bisa berbagai macam kata seperti itu. Hai, minasan wakarimashita ka ya. Hai, mo wakatara sugini surai doni ikimashou. Hai, segi. Ini selanjutnya ini masho. Ya, masho. Pola ini digunakan ketika menawarkan bantuan. Jadi masho yang akan kita bahas hari ini itu berbeda dengan masho yang sudah kita pelajari dulu di Mina 1 ya. Jadi kalau di Mina 1 fungsi masho itu mengajak ya. Contohnya gakkoe ikimasho, mari pergi ke sekolah. Tetapi masho sekarang itu buat nawarin bantuan kepada orang lain ya. Kita lihat contohnya ya. Eakon wo tsukemasho ya. Biarkan saya menyalakan AC ya. Nah, jadi patokannya ada biarkan saya ya. Atau izinkan saya, bisa ya, izinkan saya menyalakan AC ya. Eakon wo tsukemasho ya. Watashi ga tetsudaimashou ya. Biarkan saya membantu Anda ya. Nah, jadi dalam hal ini kata watashi dalam kalimat pertama itu dapat dilesapkan ya, karena konteksnya sudah dapat nih saya ya. Jadi nggak perlu mungkin ya, nggak perlu lagi tambah watashi. Nah, ini yang kalimat kedua saya tambahkan watashi ya, biar kalian bisa jelas konteksnya di mana. Tapi ini boleh kok dihilangin ya, watashi ga tetsudaimashou. Jadinya tetsudaimashou itu juga boleh ya, artinya sama seperti ini. Dan di sini tidak ada kata anata atau kimi yang mengindikasikan kata Anda. Terjadi pelesapan kata ya, jadi katanya dihilangkan karena konteksnya sudah dapat, seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada kanji wo oshiemashou ya. Biarkan saya mengajari Anda bahasa Jepang. Ini mudah ya. Mudah. Oke, lalu selanjutnya ada kamosiremasen ya.
kamo shiremasen itu mungkin, ya, mungkin ya. Ini berbeda dengan pola kalimat sebelumnya desho, ya. Kalau desho itu kesannya nuansanya formal, ya. Sedangkan kamo shiremasen itu nuansanya biasa atau informal, ya. Nuansanya nyantai gitu, ya. Bisa digunakan untuk perkiraan diri sendiri, ya. Itu bisa, ya. Kalau desho tadi tidak bisa, ya. Nah, ini rumusnya. Untuk rumusnya itu bisa ditambahkan berbagai kata, ya. Tapi harus kata kerja biasa. Ya, contohnya kata kerja bentuk kamus dan bentuk tak, ya. Ini bisa, jangan pakai bentuk mas, ya. Lalu ada kata sifat i, ya. Lalu ada kata sifat na. Nah, khusus kata sifat na itu na-nya hilang, ya. Lalu untuk kata benda juga bisa. Ini tidak ditambahkan apa-apa, ya. Langsung kamu shiremasen. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh kalimatnya, ya. Ototo wa mo gakkoe itta kamoshiremasen. Kira-kira artinya apa tuh, ya? Ya. Adik laki-laki, ya. Ini dari depan dulu, dari sampai wa baca, langsung lanjut ke belakang, ya. Adik laki-laki mungkin, ya, kamoshiremasen mungkin telah pergi ke sekolah, ya. Ini pakai bentuk tak, seperti itu. Ano hito wa majime de wa nai kamoshiremasen. Orang itu, ya, mungkin bukan rajin, atau orang itu mungkin tidak rajin, ya. Ini bisa dikombinasikan dengan bentuk nai, ya. Karena bentuk biasa, jadi gak bisa pakai masen, harus pakai nai, ya. Miso ramen wa oishi kamoshiremasen, ya. Miso ramen mungkin enak, ya. Jadi cara mengartikannya seperti itu, ya. Nah, ini kata benda nih, ya. Asta ame kamoshiremasen. Besok mungkin hujan. Ya, seperti itu. Ini contoh penggunaan kata sifat, pakai nai, pakai bentuk kata kerja biasa, ya. Seperti itu contohnya. Oke, ini arti yang tadi, ya. Arti yang tadi. Dah. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, ya, cukup kita cukupkan sampai hari ini saja, ya. Ini sebenarnya polanya mudah, ya. Apabila kalian sudah menguasai, ya, perubahan bentuk kata kerja, bentuk ta, bentuk nai, ya. Insya Allah pasti bisa, ya. Hai, Kyono Jugyo wa Kokomade desu, ya. Mata asta.